Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata tertib ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2023 teman-teman. Nah, untuk teman-teman pelamar UTBK SNBT harus paham apa-apa saja sih tata tertib yang harus teman-teman patuhi ketika nanti pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer ini. Nah, dokumen ini resmi ya dikeluarkan oleh BP3 SNPMB Kemendikbudristek. Nah, apa saja tata tertibnya? Tonton terus video ini. Yang pertama yaitu sebelum ujian berlangsung, teman-teman. 1. Peserta ujian harus sudah mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sehari sebelum ujian berlangsung. Artinya teman-teman kalau bisa H-1 teman-teman melakukan survei ke tempat pelaksanaan UTBK lokasi teman-teman masing-masing. Teman-teman masuk ke kampus misalnya, teman-teman sampai telusuri tuh ruangannya, bila perlu sampai kursinya kalau boleh masuk ke dalam. Kalau tidak boleh ya sampai nama ruangan dan lokasinya saja. Kemudian yang kedua, teman-teman harus membawa 1. Kartu tanda peserta ujian, 2. Fotokopi ijazah SMA, SMK, atau MA atau yang sederajat dan sudah dilegalisasi. Jadi kalau yang mau bawa fotokopi, boleh juga bawa ijazah asli. Kemudian surat keterangan sedang kelas 12 bagi yang belum punya ijazah atau SKL. Kemudian surat tersebut dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru ya teman-teman, jangan pakai yang lama. Kemudian dibubuhi cap sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian terakhir yaitu kartu identitas asli. Nah, lengkapnya apa aja yang harus teman-teman bawa bisa teman-teman cek di video ini atau teman-teman klik di pojok kanan atas. Kemudian yang ketiga, peserta dilarang menggunakan kaos oblong atau t-shirt. Kemudian peserta harus bersepatu. Nah, ini berarti outfit ya teman-teman. Ini juga saya sudah jelaskan di video kemarin, bisa teman-teman cek di video ini atau bisa teman-teman klik di pojok kanan atas. Kemudian yang kelima, peserta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 30 menit teman-teman sebelum ujian dimulai. Keterlambatan dengan alasan apapun sejak waktu tes dimulai, peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Jadi teman-teman harus perhatikan ini ya, tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Nah, fungsinya teman-teman kemarin survei lokasi, jadi teman-teman bisa tahu tuh jarak dari tempat teman-teman tinggal atau teman-teman menginap ke lokasi ujian itu berapa menit. Misalnya teman-teman melakukan ujian jam 7, jaraknya 30 menit, berarti teman-teman harus datang setengah 7. Jadi teman-teman sebisa mungkin setengah 7 itu paling lambat sudah berada di tempat. Baiknya teman-teman 1 jam sebelum waktunya teman-teman sudah berada di tempat sehingga teman-teman tidak terburu-buru. Kemudian yang keenam, peserta tidak diperbolehkan masuk ke ruang ujian sebelum ada tanda untuk memasuki ruang ujian. Ini jelas ya. Kemudian yang ketujuh, peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku maupun catatan lain. Alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan arloji, kamera, modem, segala jenis alat elektronik untuk merekam dan sebagainya. Ini jelas banget ya. Kemudian 8, peserta tidak diperbolehkan bekerja sama dengan pihak manapun dengan berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung terkait dengan pelaksanaan ujian dengan metode komunikasi apapun. 9, tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan. 10 itu ya teman-teman. Kemudian 11, peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor peserta dan nomor meja. Tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain. Jadi perhatikan nomor tempat duduk masing-masing ya teman-teman.
Kemudian ke-12, peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas. 13. Peserta mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis yang telah disediakan. 14. Peserta yang kehilangan kartu tanda peserta ujian harus segera melaporkan diri kepada pengawas ujian. Nah, makanya di video sebelumnya sudah saya ingatkan, teman-teman kalau bisa punya cadangan kartu tanda peserta ujian. Jadi jangan hanya print 1. Kalau bisa print 2 untuk cadangan ketika nanti hilang. Karena kalau hilang itu pasti repot banget teman-teman. Malah buyar semua, akhirnya tidak konsentrasi lagi mengerjakan ujian. Kemudian 15, peserta memasukkan nomor peserta dan NISN peserta sebagai PIN peserta. Jadi kalau bisa ini dicatat atau dihafal ya, nomor peserta dan NISN. Terakhir 16, melakukan tutorial ujian UTBK sesuai dengan waktu yang disediakan untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan. Nanti mungkin teman-teman akan diberikan waktu untuk melakukan tutorial pelaksanaan ujiannya. Nah, kemudian B, ini saat hari H atau saat mengerjakan ujian UTBK. Yang pertama, teman-teman membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang sudah tersedia pada aplikasi ujian. 2. Mengecek kesesuaian identitas yang tampil di layar perangkat dan bila sesuai klik tombol mulai ujian. Jika tidak sesuai, laporkan kepada pengawas. Ketiga, pada halaman informasi ujian, perhatikan komponen ujian dan waktu ujian dengan seksama dan tekan tombol mulai ujian. 4. Mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan. Jadi teman-teman harus punya planning ya. Jadi kerjakan dulu yang mudah-mudah baru kemudian yang susah. Atau misal ada pembagian waktu satu soal minimal 1 menit. Jadi teman-teman harus manajemen waktunya harus baik. Kemudian 5. Menjawab butir soal dengan cara memilih atau mengklik opsi ujian menggunakan mouse. Kemudian 6. Peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih atau mengklik pilihan jawaban lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir. 7. Peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri layar monitor. Soal-soal yang belum dijawab ditandai dengan kotak berwarna putih dan soal yang sudah dikerjakan ditandai dengan kotak berwarna hijau. 8. Selama ujian berlangsung, peserta tidak diperbolehkan. Jadi perhatikan ini ya teman-teman, tidak diperbolehkan. Artinya yang tidak boleh teman-teman lakukan. 1. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun. 2. Bekerja sama atau berkomunikasi atau berbicara dengan peserta lain. 3. Bekerja sama dan berkomunikasi atau terkoneksi terhubung dengan pihak luar. Jadi ini 4. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian. 5. Memperlihatkan pekerjaan jawaban sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan jawaban peserta lain. 6. Meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung kecuali seizin pengawas ujian. Jadi kalau teman-teman yang mau ke kamar mandi, mau ke belakang, silahkan izin dulu kepada pengawas. Jika diizinkan baru boleh, jika tidak diizinkan jangan sekali-kali teman-teman meninggalkan ruang ujian. 7. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Jadi fungsinya kartu peserta dan foto atau pas foto itu untuk mengidentifikasi bahwa teman-teman adalah orang yang sama. 8. Menyalin dan merekam soal ujian dengan menggunakan media apapun, bekerja sama atau berkomunikasi dengan pihak luar. Nomor 9, teman-teman, apabila peserta melakukan kecurangan pada poin 8A dan 8H, jadi 8A itu adalah menanyakan jawaban soal kepada siapapun dan menyalin atau merekam soal ujian menggunakan media apapun, bekerja sama atau berkomunikasi dengan pihak luar, maka pelanggaran yang bersangkutan akan dicatat dalam berita acara pelanggaran ujian atau BAPU. Nah, sudah otomatis kalau teman-teman melakukan kesalahan itu pasti teman-teman akan didiskualifikasi. Kemudian 10, aplikasi UTBK akan berhenti otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta
wajib klik tombol OK. Jadi ketika sudah selesai waktunya itu udah otomatis dia akan berhenti. Kemudian 11, peserta yang meninggalkan ruangan setelah menekan tombol ujian, mulai ujian, dan karena satu hal lain tidak kembali lagi hingga waktu ujian berakhir, dinyatakan telah selesai menempuh ujian UTBK. Misalnya teman-teman masuk, kemudian teman-teman keluar tapi tidak kembali lagi, ketika waktunya berakhir ya teman-teman dianggap sudah selesai menempuh ujian UTBK walaupun teman-teman belum selesai mengerjakan soal. Nah, itu teman-teman saat pelaksanaan hari H. Kemudian C yaitu setelah mengerjakan ujian UTBK atau setelah selesai pelaksanaan UTBK. 1. Peserta UTBK meninggalkan ruangan pada waktu yang bersamaan mengikuti instruksi panitia. Jadi tidak ada yang keluar duluan walaupun pengerjaannya sudah selesai. 2. Peserta UTBK yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan. Jelas ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman sudah selesai tetap berada di ruangan. Kalau bisa waktu yang masih ada teman-teman gunakan untuk mengecek kembali hasil pengerjaan yang sudah teman-teman lakukan. 3. Peserta UTBK dapat meninggalkan tempat setelah diberi instruksi oleh pengawas UTBK. Artinya ketika waktu pengerjaan telah selesai. Di sini diberi catatan setiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian masuk akan mengakibatkan peserta dibatalkan ujiannya. Jadi jelas sekali ya di sini konsekuensinya jika teman-teman melanggar. Nah, mungkin itu teman-teman tata tertib pelaksanaan UTBK. Jadi teman-teman harus betul-betul memahami setiap tata tertib ini. Jangan sampai ada yang teman-teman tidak kerjakan atau ada yang teman-teman langgar. Nah, jika teman-teman yang membutuhkan tata tertib ini tidak bisa mendownload, silahkan DM IG saya. Kemudian akan saya kirimkan tata tertib ini jika teman-teman membutuhkan. Nah, mungkin sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.